Virgo, hai. Ini waktunya kamu elemen tanah, si overthinking yang paling luar biasa. Si tukang analisa yang cerdasnya. Ya. Virgo, inersial kamu. Kalau kemarin kita bahas Capricorn, buat kalian yang punya orang tua Virgo, ya pasangan Virgo atau diri kalian Virgo atau anak kalian Virgo, ini wajib kalian tonton, dengar, follow, komen, aminkan yang baik ya. Tolong bantu kita juga semua membantu orang-orang yang punya keluarga Virgo atau mereka Virgo yang belum menemukan konten ini ya. Langsung saling tautan bong tautan ya, posting ulang. Inersialnya Virgo itu apa sih? Nih dengerin ya, simak. Tuhan semesta alam. Ya, Virgo itu adalah sosok anak yang ingin benar, ingin berguna, dan ingin aman. Ya, luka intinya para Virgo ini selalu dimulai dari merasa dia itu dicintai kalau dia berguna. Ya, sehingga mengakibatkan dia bertumbuh dengan standar yang tinggi gitu ya. Mereka takut salah, takut ngecewain gitu ya. Terbiasa mengoreksi diri sebelum orang lain ngoreksi dia. Bener nggak? Coba komen para Virgo ya, yang sun kalian Virgo, bisa jadi moon rising kalian ada di Virgo juga. Nah, pola batin yang sering muncul apa? Perfeksionis kamu itu, overthinking kamu itu, self criticism ya, kamu mengkritisi dirimu itu berlebihan itu halus banget, nggak ada yang tahu. Tapi itu terjadi akumulasi yang terus menerus sampai kamu lelah, sampai kamu bingung, apalagi yang kurang, apalagi yang belum, apalagi yang nggak menjadi catatan omongan mereka gitu loh ya. Nah, para Virgo sulit santai. Mereka ngerasa harus membereskan segalanya dulu baru boleh tenang ya. Cenderung memendam emosi, selalu fokus ke logikanya dan detailnya ya. Ini salah satu efek samping dari elemen tanah ya, ada di Virgo, Capricorn, dan Taurus. Cuman kalau Virgo ini overthinkingnya di atas rata-rata guys. Jadi para Virgo, kembali kenali dirimu, kembali kenali energimu, kembali kenali inner childmu supaya tidak banyak habis bensin ya di pola yang sama ya, di rutinitas yang sama, di pemikiran lama yang sama, sehingga kamu lebih rileks jadi orang. Apapun yang kamu inginkan terjadi karena kamu udah selaras dengan semesta, seimbang antara pikiran dan rasa. Mari kita belajar sama-sama ya untuk bertumbuh lebih menjadi ciptaan-ciptaan Tuhan yang bijak ke sana, luar juga bijak ke sini, ke diri kita sendiri ya. Nah, kebutuhan emosionalnya Virgo ya, inner child-nya Virgo itu ya lebih kepada penerimaan tanpa syarat ya. Jadi kalau kamu sudah bisa menerima tanpa syarat ya, tanpa harus sempurna, nah itu kamu udah bisa lolos atau lulus dari semua problematika yang menjerat ke perfeksionisanmu, ke analisamu itu ya, ke beban hatimu dan pikiranmu itu ya. Rasa aman untuk tidak tahu dan boleh salah nih ya. Terkadang kita harus mengizinkan diri kita nggak perlu harus tahu semuanya, karena setiap ini otak kita itu punya kapasitas gigabyte atau terabyte yang setiap hari itu mengkonsumsi energi yang berbeda, baik dari diri kita, dari harapan kita, dari penyesalan kita, maupun dari harapan keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang-orang terdekat kita, kerjaan bos kita, tuntutan semuanya ya. Hati kamu juga kalau bagasinya nggak pernah dibersihkan, di healing ya, di terapi, di konseling, di coaching ya, salah satunya saya bisa jadi jembatan kalian ya. Silakan hubungi kontak bio saya, ada WhatsApp saya, boleh tanya-tanya, konsultasi, nggak masalah. Itu kan invest ke diri sendiri, kita menginvestkan sesuatu jembatan yang untuk menyapu bagasi kita, untuk menerjemahkan permasalahan yang jelimet yang mungkin kita pernah berdoa sama Tuhan minta jalan keluarnya. Bisa jadi saya jadi penjembatan penghubung kalian ya, amin ya. Nah, inner child-nya ini pola batinnya sering muncul tuh cenderung memendam emosi ya. Jadi apa-apa tuh
dipikirin, apa-apa tuh ditakutin ya. Selalu fokus ke logika, dia kan begini, harusnya dia begini dong, harusnya dia gini kok, kan datanya begini, kan gini gitu ya. Nah, sama detail, itu yang membebani kamu. Ya, nah, kebutuhan emosional energi kamu tadi kan udah ya kan, penerimaan tanpa syarat, rasa aman untuk tidak tahu dan boleh saja salah, karena salah dan benar itu kan manusia yang menetapkan standarnya. Ya, terkadang bagi orang yang standarnya mungkin sekelas makanan rumahan, ya goreng telur minyaknya kelebihan is okay, tapi kalau misalnya masuk ke ranah yang healthy, yang ingin sehat, pasti dia pengen beli alat masak yang tanpa harus pakai minyak goreng telurnya, betul nggak? Nah, jadi ada kacamata orang yang nggak tahu, oh ini ada loh alat mahal, tapi mahal ya, dengan berarti kan harus ngeluarin modal lebih untuk mendapatkan alat masak ya. Bukan, ini bukan metode tapi strategi tips yang kalau masak tuh nggak perlu minyak berlebihan, sehingga mungkin mengurangi ya potensi kolesterol yang tidak sehat, yang tidak baik di badan. Nah, itu kan bagi orang yang udah di posisi tidak pakai minyak, dia akan bilang, kamu ngapain masak masih pakai minyak goreng, salah itu gitu kan. Nah, padahal kalau di dalam kacamatanya si yang masih rumahan pakai minyak, ya gimana aku mau beli alat itu mahal jutaan misalnya, ya kan, aku mampunya beli yang puluhan ribu ini, sehingga aku alatnya seperti ini, aku harus adaptasi pakai minyak, kalau enggak gosong, lengket kayak gitu. Jadi sebenarnya hidup ini bukan tentang semata-mata salah dan benar, baik dan buruk, tapi bagaimana kita belajar di sekolah kehidupan, universitas kehidupan yang nggak ada selesainya ya sampai kita menutup mata, dan bagaimana mengalami pengalaman-pengalaman yang menjadikan kita ahli dan bijak ya mengenal diri kita. Nah, rutinitas yang lembut itu yang bakal bisa menenangkan tubuhmu yang selalu tegang ya, sakit kepalamu ya, pikiranmu ya yang membebanimu. Ada hadiah tersembunyi, gift tersembunyi dari Tuhan ya untuk kamu para Virgo ya. Giftnya apa? Ketika kamu ya kamu tuh diberikan kepekaan yang tinggi banget ya, pedulinya itu, nggak enakannya itu loh ya. Terus kamu punya hati yang ingin selalu melayani, tapi kamu kadang kehabisan bensin karena kamu nggak dilayani juga dengan serupa. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kamu ngerem untuk baik sama orang, akhirnya ya takut terlalu dekat, terlalu baik lagi dimanfaatin lagi. Nah, para Virgo, kamu punya gift dari Tuhan, itu kemampuan menyembuhkan lewat ketelitian ya. Jadi ketelitiannya digunakan di porsi yang pas, di tempat yang perlu ya, tidak untuk mengkritik ke dirimu terus, capek nanti kamu ya. Nah, kamu punya kemampuan menyembuhkan lewat ketelitian, kemudian lewat kehadiranmu, dan lewat konsisten kamu yang elemental mana luar biasa. Terus kamu juga punya kebijaksanaan yang praktis ya. Kamu grounded, kamu bisa jadi healer energi juga buat orang-orang yang kamu selalu peduli. Nah, tanda inner child kamu sedang ke trigger atau ke setrum atau belum sembuh ya, apa Virgo, simak baik-baik ya. Kamu suka gelisah ya, kamu gelisah saat segala sesuatu tuh nggak rapi, nggak sesuai tempatnya, nggak sesuai fungsinya, nggak sesuai maksudnya ya. Kamu mengkritik dirimu setelah kesalahan-kesalahan kecil. Kamu merasa buang waktu, kamu merasa rugi, kamu merasa capek, kamu merasa nggak dihargain, itu loh ke-trigger, berarti kamu belum sembuh inner child-nya ya. Bagasi harus lepasin, mari kita terapi ya. Konseling itu happy kok, nggak mengkritik kamu siapa dulu, tidak mempersalahkan kamu apa dari mana. Saya menghealing itu melihat hari ini ke depan ya, tidak permasalahkan kalian siapa ya, punya apa, dari mana ya, aku nggak mau tahu ya. Itu ada perjalanan kisah hidup kalian yang perlu kalian jadikan pengalaman yang indah sampai kalian masih ada hari ini ya. Nah, ke-trigger lagi ketika kamu ngerasa lelah mental tanpa nggak tahu sebabnya.
Dan jangan kamu nyerap energi orang-orang yang mengharuskan kamu perfect terus, yang mengharuskan kamu peduli terus, yang harus mengharapkan kamu bisa dimanfaatin terus. Nah ini bisa jadi lelah mental yang kamu gak tahu sebabnya dari situ ya. Sampai ketemu ya, sehat lancar istri bahagia selalu, amin. Bye bye, thank you.